Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadini dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang materi tentang Customer Relationship Management dan cara meningkatkan nilai pelanggan. Yang dimaksud dengan Customer Relationship Management yaitu sistem yang dapat mengatur hubungan antar pelanggan dan pengelola sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis atau e-commerce tersebut. Mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Karena Customer Relationship Management sangat berpengaruh pada e-commerce yang dapat mengetahui apa saja keinginan dari para pelanggan yang sering berkunjung ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukainya. Biasanya Customer Relationship Management ditampilkan atau ditawarkan seperti adanya kontak database, technical support option, dan marketing tools. Surah Ar-Ra'd ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya yaitu dalam meningkatkan nilai pelanggan kita harus menjaga tali silaturahmi dengan pelanggan dengan meningkatkan pelayanan agar pelanggan merasa senang. Lalu surah An-Nisa ayat 9, ayat 29 dan 58 yang artinya ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Lalu Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Lalu Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Hubungannya dari ketiga ayat di atas dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam melakukan pelayanan atas usaha kita kepada pelanggan harus dilakukan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak melakukan kekurangan di dalamnya. Lalu surah An-Nisa ayat 5 dan ayat 63. Surah An-Nisa ayat 5 yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Lalu surah An-Nisa ayat 63 yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Hubungannya dengan meningkatkan nilai pelanggan yaitu dalam menghadapi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita haruslah dengan menggunakan ilmu dan akal dan dengan kata-kata yang baik dalam menghadapi pelanggan. Lalu di surah Asy-Syaff ayat 2-3 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hubungannya dengan nilai pelanggan yaitu ketika meningkatkan nilai pelanggan haruslah dilakukan dengan konsisten dan sesuai janji yang telah dipertanggungjawabkan. Lalu surah Al-Ankabut ayat 46 yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan
dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Tujuan dari CRM atau Customer Relationship Management yaitu tujuan akhirnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM itu sendiri adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Jelaskan dimensi CRM. Menurut Swift tahun 2001, Pavatier dan Sheet 2001, serta Crackler, Mills, dan Seifert 2004, 4 dimensi CRM yaitu yang pertama, identifikasi konsumen, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Dimensi yang kedua, membangun daya tarik terhadap konsumen. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Dimensi yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada. Pelanggan yang sudah ada menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri, supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walaupun banyak saingan di luar perusahaan. Dimensi yang keempat yaitu pengembangan konsumen. Bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi konsumen yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Manfaat dan fungsi Customer Relationship Management yaitu yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, peningkatan time to market. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Lalu fungsi dari CRM itu sendiri, yang pertama, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Yang kedelapan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Baca artikel dengan judul Customer Relationship Management, Alif Maulana, Muhammad Armi, Kevin Octavian, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dan setelah dibaca, apa yang dapat saudara ketahui dan peroleh? Jelaskan. Jadi, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini, yaitu saya dapat mengetahui bahwa CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer, seperti strategi bisnis lainnya yang mempunyai tujuan akhir yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, dan juga mempunyai tujuan utama dari CRM yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam CRM memiliki keuntungan yang didapatkan yaitu bisa meningkatkan pengalaman customer, bisa meningkatkan pemasaran dan promosi, dapat mengetahui tingkatan kinerja tim penjualan, dapat meningkatkan perencanaan inventaris yang lebih baik sebagai layanan drive after sale, dapat mengurangi kerugian dan moda, dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Lalu, silakan baca skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Jelaskan isinya, apa latar belakang masalahnya dan permasalahannya, apa tujuan penelitian dan apa manfaatnya. Jadi yang pertama, latar belakang dari skripsi tersebut adalah menukar barang dengan barang lain dikenal dalam kitab muamalat sebagai jual beli. Jual beli itu sendiri memiliki cara tertentu dan hanya sah jika dilandasi dengan suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang terzalimi oleh lainnya. Islam mengenal adanya 6 rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang atau jasa yang dipertukarkan, alat untuk pertukaran, ijab kabul,
ijab dan kabul dikenal pula dengan akad dan sering dapat mengambil bentuk berupa kwitansi, faktur penjualan, invoice, dan sebagainya. Dalam menghadapi fenomena kehidupan modern yang semakin canggih dan perubahan masyarakat industri yang serba cepat dan menakjubkan, umat Islam tidak boleh menjadi penonton. Umat Islam dituntut untuk tetap ikut secara aktif di dalamnya, tanpa harus menanggalkan jati dirinya sebagai seorang muslim yang ikhlas dalam berpasrah kepada Allah dengan belajar baik dari buku, pendidikan, dan pengalaman. Lalu permasalahannya dari skripsi tersebut adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pelanggan yang dilakukan oleh Az-Zahra Collection Kudus. Lalu tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Az-Zahra Collection untuk meningkatkan pelanggan. Lalu manfaat dari skripsi ini adalah yang pertama bagi tempat penelitian, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep bauran pemasaran bagi pelanggan maupun konsumen lain. Pemahaman tentang persepsi pelanggan terhadap penerapan bauran pemasaran yang ditawarkan dan kepuasan yang ditunjukkan memungkinkan pihak manajemen untuk mencari dan menerapkan cara pengelolaan terbaik. Manfaat yang kedua, bagi fakultas, diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut di bidang pemasaran, terutama yang berkaitan tentang retailing. Yang ketiga, manfaat bagi umum, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Yang keempat, manfaat bagi peneliti, yaitu sebagai sasaran untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu silahkan baca skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Teori apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut dan bagaimana hasil penelitian tersebut? Jawaban saya, dalam skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection, adapun isinya yaitu yang A. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif. Yang B. Hasil penelitian, Az-Zahra Collection dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai, harga yang pantas, dan cara pembayaran tidak memberatkan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tepat, dan etis. Di samping juga berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan yang benar dan tidak berlebihan. Terima kasih, hanya ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.